Halo guys, masih sabar menunggu pandemi berakhir ya? Tapi kita harus terus belajar. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang pentingnya belajar Pancasila. So, tetap stay tune ya. Di era globalisasi saat ini, komunikasi dan teknologi berkembang pesat, khususnya media elektronik yang dapat mempengaruhi sikap dan juga tindakan generasi muda. Pengaruh kehidupan digital tidak selamanya positif, ada juga pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif bagi generasi muda biasanya mengarah pada penyimpangan sosial. Sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pengetahuan yang penting bagi generasi muda. Mempelajari Pancasila menurut Profesor Altes Sugito dalam bukunya Pendidikan Pancasila adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa yang mencerminkan jati diri Indonesia yang multikultural. Oleh sebab itu, Pancasila dipandang sebagai sistem pengetahuan sekaligus ideologi yang harus diinternalisasi bagi setiap warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914-E-T-2011 tertanggal 30 Juni 2011. Kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat, agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan kesejahteraan bagi bangsanya. Pendidikan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi saja, melainkan diperlukan pengamalannya pada kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah yang hendak diselesaikan terkait penyelenggaraan pendidikan Pancasila adalah kasus SARA yang merajalela, korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Setiap warga negara perlu memahami Pancasila untuk mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, dan berpikir kritis serta objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran bangsa atau dapat disebut dengan ideologi bangsa. Pancasila dikatakan pula sebagai pandangan hidup karena Pancasila merupakan suatu ide yang menjadi cita-cita suatu bangsa. Pancasila memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang tertulis dalam kitabnya Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangruah, yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keanekaragaman negara Indonesia ini, multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 butir yang harus diteladani. Tiap butir memiliki makna serta nilai-nilai penting yang harus diamalkan bagi seluruh warga negara. Makna serta nilai-nilai Pancasila masih belum diimplementasikan secara baik, karena Pancasila hanya dipandang sebagai simbol saja, tanpa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai moral Pancasila tidak dapat sekedar dipahami, melainkan untuk dihayati. Oleh karena itu, penyerapan nilai-nilai moral Pancasila bukan lewat proses indoktrinasi. Tidak dapat diperkirakan apa yang akan terjadi ketika sebagian mahasiswa bergabung dengan masyarakat yang di dalam dirinya tidak dibekali ajaran-ajaran moral Pancasila. Melihat kenyataan ini, pelajaran Pancasila memiliki peranan penting di dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Karena awal dan lanjutan dari proses pembentukan karakter manusia ini dimulai dari pendidikan.
Kadangkala, nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan, sehingga akibat dari itu nilai-nilai luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang. Seperti yang terkandung dalam sila keempat, terkandung nilai dalam menyelesaikan permasalahan diutamakan dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang dituntut untuk aktif dalam organisasi baik tingkat universitas maupun organisasi tingkat nasional, bahkan organisasi tingkat internasional. Selain itu, mahasiswa juga perlu menanamkan nilai persatuan Indonesia karena kehidupan kampus yang majemuk terdiri atas mahasiswa dari berbagai daerah. Sikap toleransi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilisasi sosial di masyarakat. Nah, udah tahu kan kalau belajar Pancasila itu wajib hukumnya buat kita guys. Mengutip Profesor Haryono dalam bukunya Ideologi Pancasila, Roh Progresif Bangsa Indonesia. Melalui Pancasila itu seperti Lead Star atau bintang penuntun bagi bangsa Indonesia. Itu sebabnya setiap warga negara harus memahami dan mempraktikkan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Supaya Indonesia tetap terjaga dan utuh sebagai bangsa tanpa diskriminasi dan intoleransi. Salam Pancasila. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki artian bahwa Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila juga merupakan sumber kaidah hukum-hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tata urutan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Hal ini berarti setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan. 2. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. 3. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap alinianya memiliki arti masing-masing. Pada alinea pertama terdapat kalimat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hal ini menandakan adanya nilai hak kodrat tentang kemerdekaan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat sejak lahir dan manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Isi dari alinea kedua memiliki arti bahwa negara Indonesia terbentuk dari hasil perjuangan bangsa Indonesia. Hasil dari perjuangan tersebut membuahkan hasil, yaitu bangsa Indonesia bebas dari penjajahan, bersatu dalam perbedaan untuk kepentingan negara dan bangsa, berdaulat dalam segala aspek kehidupan, adil dalam kehidupan bersama, dan makmur dengan terpenuhinya semua kebutuhan manusia, serta tercapainya tingkatan harkat dan martabat manusia. Pada alinea ketiga menjelaskan bahwa adanya pengakuan nilai religius, nilai moral, dan pernyataan kembali ke proklamasi. Pada alinea keempat tercantum prinsip-prinsip pokok kenegaraan, tujuan negara, tujuan umum, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara, dan dasar filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar atau hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat unsur mutlak yang dalam hal terjadinya ditentukan pembentuk negara dan terjelma dalam bentuk pernyataan dan dalam isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, serta memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara.
Hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila. Hubungan formal. Pancasila merupakan norma dasar hukum yang positif. Artinya, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, politik, dan ekonomi saja, akan tetapi juga perpaduan antara asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Hubungan material. Secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menggunakan sistem ketatanegaraan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasarkan pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Di sini kami dari kelompok 7 yang materinya yaitu tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Anggotanya yang pertama, Fiona Nur Adila, Putri Dwi Karla, Rizky Fadilah, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan arti Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara atau philosophiske Grundslag. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik normal sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Pokok pikiran pertama negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham persorangan dengan pengertian yang lazim. Negara, penyelenggaraan negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara. Lanjut, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan secara yuridis formal dalam pembukaan. Sehingga rumusan maupun kedudukan sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka perumusan yang menyimpan dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fiona Nur Adila, NPM saya 205060156. Di sini saya menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau ideologi negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan dasar bentuk-bentuk. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sekata Pancasila tergolong sebagai ideologi. Pancasila memiliki tersendiri.
Pancasila sebagai ideologi bukan hanya merupakan hasil pemikiran seseorang, seperti ideologi yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis. Dan terakhir, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila adalah sikap, mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia yang memiliki atau yang mempunyai ciri khas dan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila adalah gambaran tertulis dan pola perilaku atau gambaran tentang amal perbuatan bangsa Indonesia yang khas membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Carla, NPM 2050600166. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Apa sih yang disebut dengan itu? Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia yang butir-butirnya telah diajarkan kewarganegaraan Indonesia sejak dulu kala, mulai dari kewajiban para siswa-siswi sekolah dasar untuk menghafal sifat butirnya, hingga pemahaman lebih lanjut mengenai sejarah dan nilai Pancasila di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sistem pendidikan yang seperti ini seakan-akan merupakan upaya untuk menciptakan pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak mungkin salah. Di sini juga saya akan menjelaskan masa Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orde Lama, masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan 3 periode berbeda penerapan Pancasila 1945 sampai 1950, 1950 sampai 1959. A. Periode 1945 sampai 1950, periode di mana Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pemberontakan Pantai Komunis atau disebut dengan PKI 1849 sampai 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau paham komunis. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tahun 1748 sampai 1949 ditangkap 46 sampai 1962 dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tujuan utama mendirikan negara Islam Indonesia atau NII, negara syariat Islam sebagai pengganti Pancasila. B. Periode 1950 sampai 1959. Periode ketika penerapan Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberalisme, kebebasan tanpa batas, yang tidak menjamin stabilitas pemerintah. Periode ini ditandani dengan penerapan Pancasila sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Ada juga yang disebut dengan masa Orde Baru, transisi singkat 1966 sampai 1968, di mana demokrasi Pancasila diwarnai dengan diktatorat. A. Pelengseran IR Soekarno dengan dipilihnya Jenderal Soeharto sebagai presiden. B. Konsep demokrasi Pancasila. C. Visi utama dari pemerintah Orde Baru melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1944 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. D. Terciptanya stabilitas keamanan negara dalam waktu singkat pasca pemberontakan PKI. 2. E. Tidak adanya perubahan ke arah lebih baik di bidang politik, kepresidenan, atau mengontrol utama lembaga suprastruktur, lembaga infrastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, LSM,
parpol, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Indaswari dengan NPM 205060138. Di sini saya akan membahas materi tentang masa reformasi. Yang kedua, definisi Undang-Undang Dasar dan Konstitusi serta fungsinya. Yang ketiga yaitu fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu perundang-undangan dalam bidang politik. Yang pertama, saya akan membahas masa reformasi, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara terus menghadapi berbagai tantangan yang dihadapkan pada kondisi masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas atau kebebasan bicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain-lain. Dan dampak negatif dari kehidupan yang bersifat bebas tanpa batas yaitu yang pertama, munculnya pergaulan bebas. Yang kedua, pola komunikasi yang tidak beretika yang dapat memicu terjadinya perpecahan, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara, atau adanya konflik di berbagai daerah, tawuran antar pelajar, tindakan kekerasan untuk mencapai solusi permasalahan, dan lain-lain. Yang ketiga, saling berpacunya pembangunan bangsa-bangsa yang memudahkan masuknya ideologi baru. Materi yang kedua yaitu tentang definisi Undang-Undang Dasar dan Konstitusi serta fungsinya. Undang-Undang Dasar Negara adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ialah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya, Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Itu ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sedangkan konstitusi sendiri merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara yang biasanya berbentuk dokumen tertulis. Konstitusi tidak mengatur hal-hal yang terperinci dan melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Materi yang ketiga yaitu tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Mengontrol apakah norma yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Karena fungsinya seperti itu, undang-undang juga mengembang fungsi sebagai alat kontrol, papan uji, atau alat untuk mengecek terhadap kesesuaian seluruh norma hukum yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, konstitusi harus dijadikan pedoman bagi negara dan pemerintah mengenai hak-hak yang menjadi kewenangan dan hak yang bukan menjadi kewenangannya. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Materi yang keempat yaitu tentang perundang-undangan dalam bidang politik. Pengertian politik perundang-undangan ialah seperti yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah politik diartikan sebagai kebijakan. Dengan demikian, politik perundang-undangan adalah kebijakan dalam bidang perundang-undangan. Politik perundang-undangan adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Makna dan isi politik perundang-undangan yang akan ditempuh yaitu terciptanya suatu sistem perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
yang mencerminkan secara keseluruhan isi dan tujuan politik hukum nasional, yaitu kebijaksanaan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan suatu kesatuan sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni suatu sistem yang berisi perangkat hukum, kaidah dan asas hukum, aparat, sarana dan prasarana hukum yang mampu memberikan perlindungan, mendorong dan menjamin terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang demokratis dan mandiri, serta terlaksananya negara berdasarkan asas hukum dan berkonstitusi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dan materi kami kurang memuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.